Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya yang pertama, teman-teman harus fokus ya terhadap apa yang Bu Nurma sampaikan. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam menyerap ilmu hari ini. Ya, isti'dadan, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Ista'idna du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan memulai pelajaran pertama di semester 2, yaitu pelajaran 1 tentang adab dalam pergaulan. Apa saja teman-teman yang akan kita bahas? Ya, yang pertama adalah adab terhadap yang lebih tua. Kemudian yang kedua, adab terhadap yang lebih muda. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Ya, yang pertama, adab terhadap yang lebih tua. Nah, teman-teman, di sini gambar yang Bu Nurma sajikan itu hanya contoh dari beberapa adab terhadap yang lebih tua ya, contohnya. Yang pertama yaitu bersikap santun. Nah, teman-teman, Islam mengajarkan kepada kita ya agar kita bersikap santun kepada yang lebih tua. Yang lebih tua dari kita umurnya ya, teman-teman ya. Seperti orang tua kita, kakek, nenek, kakak, paman, bibi, dan yang lain-lain. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah bersikap santun, yaitu ini contoh saja ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu mencium tangan kepada Ahlul Fadli, yaitu siapa saja, yaitu guru, orang tua kita, dan yang semisalnya. Nah, mencium tangan itu bagian dari wujud kasih sayang kita dan penghormatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menolong kepada yang membutuhkan pertolongan. Ya, di sini ringan tangan. Apabila paman, bibi, kakak, saudara-saudara, ayah dan ibu kita memerlukan bantuan, maka kita harus mengulurkan tangan ya untuk membantunya. Ya, di sini contohnya seperti membantu kakek ya menyeberang jalan ya, kemudian memijat punggung dari kakek kita ya teman-teman ya. Nah teman-teman, Bu Nurma mengingatkan kita berbuat baik terhadap yang lebih tua itu tidak hanya kepada yang atau kepada saudara-saudara kita saja ya, tapi kita harus menolong ya atau bersikap hormat kepada selain dari saudara kita ya, seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang tuanya wafat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib setelah kakeknya itu wafat, ya. Nah, hingga Rasulullah SAW menikah. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua adalah adab terhadap yang lebih muda. Nah, di sini salah satu contohnya adalah membimbing dan mengajarkan ilmu. Islam mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada yang usianya lebih muda, seperti membimbing, kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian kita menjadi teladan teman-teman, ya menjadi contoh terhadap yang lebih muda. Kita
harus memberikan nasihat yang baik ya. Kemudian bersabar dengan kesalahan jika adik kita melakukan kesalahan yang kurang berkenan ya, serta menjadi contoh yang baik bagi mereka ya. Seperti mengingatkan agar misalkan makannya dengan duduk ya, kemudian membaca basmalah dimulai dengan tangan kanan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikut adalah contoh yang tidak baik ya ketika kita merebut mainan adik ya. Jangan sampai ya teman-teman ya seperti ini. Ini adalah adab yang tidak baik terhadap yang lebih muda. Jangan dicontoh ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak kecil. Apabila bertemu mereka, beliau mengucapkan salam. Nah, Hasan dan Husain adalah cucu beliau. Terkadang Hasan Husain ini bergelayutan di punggung Rasulullah saat beliau sedang sujud. Apakah Rasulullah marah, teman-teman? Tidak, ya. Karena Rasulullah ini sangat menyayangi cucunya, ya. Dan beliau tidak melarang Hasan dan Husain menaiki punggung Rasulullah. Lanjut ya. Nah, di sini ada hadis riwayat dari Abu Dawud dan At-Tirmizi yang bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqan kabirana falaysa minna." Yang artinya, barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, teman-teman, orang tua dan adik atau yang muda itu harus saling menghormati dan saling menyayangi. Orang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Maka seperti yang hadis Rasulullah SAW tadi akan menjadi umat Rasulullah ya. Orang yang lebih tua wajib menyayangi yang lebih muda dan anak yang lebih muda wajib bersikap hormat dan santun kepada yang lebih tua. Seperti itulah indahnya ajaran Islam. Alhamdulillah, kita benar-benar bangga menjadi seorang muslim. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Bu Nurma cukupkan materi hari ini ya. Semoga apa yang Bu Nurma sampaikan bermanfaat. Bu Nurma ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.